wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah beberapa karunia kenikmatan, kesehatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan ini, dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah keberkahan dan kekuatan juga keridhaannya sehingga kita bisa menyempurnakan puasa bulan Ramadan ini dan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah dan sunnatul Rasul yang telah ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita melanjutkan untuk kajian menjelang buka puasa. Semoga ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita bahas menjadikan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang maslahat dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wal hadratin min jami'il muqarrabin wa sahabatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa hadratin min jami'il ustadi wa ustadina wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa alaihi warahmatullahi. Qala musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fi baitihi wa ahsanal wudu'a thumma atal masjida wa huwa zairullah wa haqqun 'alal mazuri ay yukrima zairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah berwudu fi baitihi, di rumahnya, faksana, maka itu adalah lebih bagus, al-wudu'a, wudunya, summa kemudian atal masjidah, mereka datang ke masjid, bahwa zairullah, maka orang yang melakukan seperti itu termasuk tamunya Allah. Bahwa zairullah dianggap sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqun 'alal mazuri, dan haknya bagi seorang tamu ayyukrima zairah, ayyukrima, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang melakukan wudu ketika mau masjid,
wudunya dilakukan di rumah sebelum berangkat ke masjid dia berwudu, maka itu lebih baik, lebih bagus pahalanya, wudunya juga lebih bagus ketika dia wudu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Maka orang yang bisa melaksanakan itu, orang yang mau melakukan wudu di rumahnya sebelum berangkat ke masjid itu termasuk sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan hak oleh Allah sebagai tamu, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita berwudu di rumah. Kalau kita mau berangkat ke masjid, nah lebih baik kita wudu terlebih dulu di rumah. Jangan, kalau kecuali memang terpaksa di rumah tidak ada air, silakan di tempat itu masjid. Tapi kalau bisa kita di rumah berwudunya baru berangkat ke masjid, maka itu akan lebih baik baginya, dan dia juga dianggap menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tamunya Allah berarti ada hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bih, adakah engkau tidak ada yang menunjukkan atau tidak tahu ala ma yamhullah, atas perkara yang bisa menghapus, yaitu perkara yang menghapus kepada al-khati'ah, al-khotoya, as-sayyi'ah, kejelekan atau dosa-dosa kita, yaitu perkara yang dihapus oleh Allah, kejelekan kita yang akan menjadikan sebab dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah. Wa yarfa'u bi darajat, dan menjadikan sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya di situ, menjelaskan di situ, ala adullukum ala ma yamhullahu bih al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Adakah engkau tidak pernah dengar, atau apakah engkau tidak pernah mendengarkan, atau tidak pernah tahu, atau kamu tidak pernah belajar apa-apa perkara yang telah bisa menghapuskan kesalahan atau perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa, yaitu menjadikan sebab Allah menghapus dosa-dosa kita, Allah menghapus dan mengangkat dosa-dosa kita. Pernahkah kalian tahu atau pernahkah kalian mendengar? Dan sehingga dosa-dosa kita itu diangkat oleh Allah, derajat kita juga diangkat oleh Allah. Dosa dihapuskan, derajatnya diangkat oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala,
Rasulullah bersabda kepada para sahabat, isbagul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khata ilal masjid wa intidharus shalah ba'da shalah wa dzalikumur ribat. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara yang menjadikan sebab Allah mengangkat dosa-dosa dan kesalahan, dan Allah juga mengangkat derajatnya, yaitu diantaranya menyempurnakan wudu. Isbagul wudu, orang-orang yang mau dan mampu menyempurnakan wudu. Halal makarih wa kasratul khata ilal masjid. Dan di waktu yang sangat sengit sempit, orang-orang itu mampu melangkahkan kakinya al masjid kepada masjid. Di antaranya kedua, yaitu orang yang mau melangkahkan kakinya ke masjid, yaitu mau berjamaah ke masjid. Wangtidarus shalah, dan orang yang menunggu waktu sholat di masjid. Ba'da sholat, sesudah sholat. Seumpama berangkat sholat maghrib, menunggu sampai sholat isya. Nah, disitulah diantaranya waktu juga yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan bagi orang yang mau menunggu di sampai waktu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, maka orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diantaranya perkara yang bisa menyebabkan kesalahan dan dosa kita diangkat oleh Allah, dan derajat kita juga diangkat oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, yang pertama diantaranya orang yang mau menyempurnakan wudunya. Jadi wudunya bukan kayak wudu bebek selesai. Makanya ketika kita wudu, mari kita teliti, kita juga sempurnakan, kita sambil basuh kita ratakan ketika kita berwudu. Jangan sampai ada dari hal-hal yang harusnya kena air wudu itu tidak terkena air wudu. Biasanya ketika kita wudu itu yang tempat-tempat yang ada lempitannya, diantaranya siku-siku, kadang-kadang kita enggak gosok-gosok di situ, diantaranya kaki, siku-siku apa itu. Kadang-kadang kebanyakan kita kalau berwudu langsung cuma sudah. Nah, hal yang seperti itu yang kebiasaan cuma sekedar itu kita perbaiki supaya wudu kita lebih sempurna. Di antaranya air bisa merata ke seluruh kulit untuk tempat berwudu. Siku-siku, selempit-selempitan itu juga bisa terkena air wudu. Itu kalau kita bisa melakukan itu, diantaranya menyempurnakan wudu, maka kesalahan dosa akan diampuni
diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah orang hamba yang akan dihapus kesalahan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang telah menyempatkan dirinya orang perjalanan menuju ke masjid untuk melakukan sholat, untuk sholat berjamaah atau melakukan sholat. Maka orang itu diantaranya dari yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, yang akan menyebabkan dihapusnya kesalahan, dihapusnya dosa, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengusahakan sholat di masjid. Itu diantaranya. Maka dulu ada suatu cerita di zaman Rasulullah, ada seorang buta, yang orang buta itu setiap waktu sholat selalu mengusahakan untuk berjamaah ke masjid. Bahkan rumahnya itu agak jauhan dari masjid, sehingga ditanya oleh Rasulullah, wahai fulan, wahai Abdullah, kamu bisa sampai sini, apakah enggak takut salah jalan? Sehingga si Abdullah tadi, si fulan yang matanya buta tadi, menjawab, ya Rasulullah, saya ke sini itu memakai tali. Saya kasih tanda, saya bawa tali supaya saya tidak salah jalan. Hanya walaupun buta, dia berusaha untuk selalu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Akhirnya si Abdullah atau si fulan yang matanya buta tadi ditanya oleh Rasulullah, apa yang paling kamu inginkan ya Abdullah? Sehingga Abdullah menjawab yang ditanyakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, yang sangat saya inginkan, yang sangat saya dambakan, yaitu mata saya bisa terbuka dan melihat kembali. Alangkah indahnya, dan insya Allah saya akan berusaha sekuat tenaga ketika sudah terbuka mata saya untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya setelah mendengar permohonan dan kata-kata dari si Abdullah karena ingin matanya sembuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mendoakan, memintakan kepada Allah bahwa si fulan matanya yang buta itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan seperti semula bisa melihat. Dan alhamdulillah tidak lama Allah mengabulkan yang dimohonkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abdullah atau si fulan itu tadi matanya bisa terbuka kembali, matanya bisa melihat kembali. Dan alhamdulillahnya si Abdullah setelah dimintakan oleh Rasulullah, dia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha menepati apa yang telah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dia berjanji ketika
matanya sudah terbuka. Ketika matanya sudah bisa melihat, dia akan berusaha untuk melakukan sholat di masjid. Itu diantaranya. Makanya diberikan oleh Allah kemuliaan. Yang selanjutnya yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau menunggu waktu sholat berikutnya. Wantadhiru sholat ba'da sholat. Jadi orang yang habis melakukan sholat di masjid itu, orang itu mau berhenti beristighfar, mau berzikir, mau bersolawat atau membaca Al-Quran, berhenti menunggu waktu sholat berikutnya, maka fadzalikumur ribat, maka itulah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dosanya dan kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya hamba atau manusia yang akan dihapuskan dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 3. Yang pertama, orang yang menyempurnakan wudunya. Yang kedua, orang yang berusaha untuk menjalankan sholat di masjid. Yang ketiga, orang yang menunggu waktu sholat berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu'i 'alal makarih wa imanul aqdami ilal masjid. Bangtadirus shalah ba'da shalah yaghsilul khataya ghaslan. Jadi dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbagul wudu'i 'alal makarih, yaitu orang yang menyempurnakan wudunya, baik itu alal makari, pada tempat-tempat yang susah dijangkau oleh air, yaitu ketika di tempat-tempat yang ada selip-selipannya, ya, di siku-siku, di antara siku jari, di situ kita menyempurnakan, mencari-cari supaya terkena air. Wa imanul aqdami ilal masjid, dan menjalankan kakinya ilal masjid, ke masjid. Wantadhirus shalah, dan menunggu salat ba'da shalah. Yaghsil khataya ghaslan, maka akan disiramlah yaghsilul khataya, dosa-dosanya, ghaslan, dengan air ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu diperjelas oleh Rasulullah bahwa orang yang menyempurnakan wudu, orang yang berangkat ke masjid, dan orang yang mau menunggu waktu sholat berikutnya, maka akan disiram oleh Allah dengan air ampunan Allah, air yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosanya, dengan air yang penuh dengan ampunan dan rahmat Allah, yang juga bisa mengangkat derajatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ghada ilal masjid wa raka'adallahu lahu nuzulan fil jannah. Kullama ghada wa raka wa jaa Ibnu Maktumin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa ghadan ilal masjid, yang pagi-pagi ilal masjid berangkat ke masjid, waroha dan sore a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, dan sore juga berangkat ke masjid, a'adallahu lahu, maka Allah berjanji kepada orang-orang yang melakukan itu nuzulan, maka akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berusaha, orang-orang yang menjalankan pagi-pagi dan sore-sore berangkat ke masjid fil jannah, maka akan diberikan makanan, hidangan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambilkan hidangannya dari hidangan surga.